Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi ke channel saya Shohrul Rohmah untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dinilai bermanfaat ya. Ya, teman-teman sekalian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan juga viewer dari channel Shohrul Rohmah. Karena kalian akhirnya channel ini mampu menjadi lebih berkembang lagi dan saya menjadi lebih bersemangat. Ya, kali ini saya mau berbagi mengenai pengalaman saya ketika mengawali aktivitas saya menjadi seorang YouTuber begitu ya. Saya sebenarnya memiliki beberapa channel. Untuk channel Shohrul Rohmah ini saya upload pertama kali Juni 2018 dan ini isinya adalah video dari adik-adik saya, sepupu-sepupu saya, karena waktu itu sangat senang sekali dengan Tobot ya. Jadi saya bikin video yang durasinya cukup pendek, yaitu 1 menit 50 detik kayak gitu. Kemudian pada awal 2019 saya itu membuat sebuah channel yang bernama Shohrul Rohmatul Ajijah. Jadi di channel ini kalau kita lihat isinya adalah isi teman-teman saya, juga mahasiswa saya. Lalu saya baru mulai serius membuat sebuah video adalah 1 tahun yang lalu. Jadi awal 2019 saya sempat ke Pare untuk belajar bahasa Inggris karena waktu itu lagi liburan dan saya itu lagi bosen banget dengan aktivitas sehari-hari saya. Jadi saya memutuskan untuk menyendiri di sana sambil nostalgia, sambil belajar bahasa Inggris juga. Kemudian waktu itu saya tinggal di salah satu kos putri dekat situ. Internetnya luar biasa sekali sehingga saya kepikiran kenapa saya nggak bikin aja channel YouTube gitu ya. Nah, sayang sekali ini adalah ini sudah banyak banget ini saya istilahnya mengisi channel ini, tetapi kemudian namanya juga kalau kita iseng-iseng lihat YouTube teman-teman yang lain itu kan tertarik sampai pada tahap monetisasi. Saya coba monetisasi waktu itu dan 2019 awal itu masih bisa kita mendaftar AdSense tanpa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Tetapi alhamdulillahnya pada waktu itu langsung dijawab bahwa saya tidak punya hak untuk mengajukan AdSense atas akun ini karena saya menggunakan email universitas. Jadi ini adalah menggunakan email resmi dari kampus saya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya saya langsung beralih kembali menggunakan channel saya yang menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian baru ini Maret 2019 saya mulai mengisi channel ini. Sebenarnya awalnya channel ini nih banyak banget isinya, hampir 100-an. Jadi setiap saya ngajar, setiap saya punya aktivitas apa selalu saya upload di sini. Jadi kayak acak-adul gitu. Sehingga pada waktu saya kalau kita lihat di email ya. Jadi saya baru mulai untuk mencoba mengajukan AdSense itu di 11 Mei 2019 kemarin. Karena posisinya di bulan itu kalau nggak salah subscriber saya baru saja menyentuh angka 1.000 dan tetapi viewer saya, jam tayang saya udah melebihi 4.000, jadi sekitar 4.700. Ya namanya juga iseng-iseng kan, saya coba aja ajuin. Nah ternyata statusnya adalah ditolak. Ini pengalaman pertama saya dan dari ditolaknya Google AdSense saya di Mei 2019 ini, di Mei 2020 ini, akhirnya saya mencoba untuk mempelajari agar sebuah akun YouTube itu bisa dimonetisasi. Nah, saya itu akhirnya belajar di akun-akun YouTuber pemula. Apa yang bisa saya ikuti gitu, dan saya sangat senang dengan mengikuti akun YouTube-nya Bang Den DJ ini ya. Jadi ini sangat membantu sekali beliaunya. Dari saya banyak sekali mengikuti kayak seperti ini, pantesan ditolak monet dan seterusnya. Jadi akhirnya saya belajar. Ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Yang pertama adalah channel saya waktu itu isinya campur aduk.
jadi kayak gado-gado. Ada matematika, ada statistik, ada ekonomi, ada isinya curhat, ada isinya koperasi, bahkan ada isinya masak-masak gitu. Jadi kayak nggak fokus, padahal di peraturan YouTube tahun 2020 ini mereka tuh menginginkan untuk bisa fokus. Nah, berdasarkan pengalaman itu akhirnya saya memecah gitu ya, dengan berat hati men-take down banyak sekali video yang saya punya di akun saya yang Sohrul Rohmah. Kemudian saya kumpulin kayak ini di Sohrul Rohmatul Ajijah, yang memang ini akun yang nggak akan saya monetisasi karena ini menggunakan akunnya kampus saya. Nah, seperti ini yang mungkin tidak bisa saya monetisasi, ya sudah saya taruh di sini. Ada juga saya taruh di Econs Learner. Jadi saya itu menggunakan dan akhirnya saya mempunyai satu channel baru lagi, yaitu Econs Learner, yang isinya ini semua materi perkuliahan saya. Jadi ini yang akan saya gunakan dalam proses belajar mengajar secara daring untuk ekonomi pembangunan. Nah, lumayan banyak kan video yang sudah saya buat di sini. Nah, iya kan. Kemudian saya juga pengajar matematika statistika. Akhirnya saya punya channel lagi, yaitu matematika dan ini statistika Sohrul. Jadi mungkin judulnya masih agak panjang karena di YouTube itu kan kalau kita merubah nama itu maksimal minimal adalah 3 bulan setelah itu kan. Jadi sampai sekarang masih namanya panjang sekali seperti ini. Mungkin kedepannya akan saya ringkas, nggak tahu apa namanya. Nah, ini adalah isinya materi-materi saya terkait dengan pembelajaran matematika dan statistik untuk ekonomi dan bisnis. Oke, kemudian untuk video-video saya yang isinya tentang masak-masak, saya taruh di Keluarga Cakut. Nah, ini adalah akun saya yang untuk masak-masak, kemudian sama berkebun. Nah, intinya adalah kita harus punya tema. Akhirnya di channel Sohrul Rohmah ini saya fokuskan hanya 2, yaitu koperasi corner dan kisah-kisah inspiratif. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya hanya memiliki sekitar 35-an video waktu itu dan mempertahankan. Ternyata alhamdulillahnya jam tayangnya masih di atas 4.000, jadi masih aman. Kemudian kesalahan saya yang kedua adalah banyak sekali lagu-lagu yang saya gunakan, lagu-lagu copyright yang saya gunakan. Jadi saya itu karena nggak tahu, pokoknya lagu yang saya suka ya sudah saya gunakan sebagai background kan gitu. Nah, untungnya video saya yang viewernya paling tinggi itu yang mengenai curhatan saya ketika saya menyelesaikan studi tanpa beasiswa waktu S2, itu nggak ada unsur backsound sama sekali, jadi aman banget karena ini masih polos gitu loh. Nah, saya kenapa pakai backsound? Karena melihat kalau bikin YouTube itu biar menarik ada lagunya, ada intronya. Nah, intro karena saya kan bukan orang yang bisa mendesain gitu kan, jadi saya tinggal kayak repost gitu ya, re-upload atau ngambil comot dari YouTube-nya orang lain, saya potong-potong dan seterusnya. Ternyata itu tidak dibenarkan. Nah, saran saya buat teman-teman yang jadi YouTuber pemula, saya juga baru tahu kok setelah pada waktu Mei itu. Jadi ketika teman-teman kan di sini di bagian YouTube Studio kita ada audio library. Di audio library ini teman-teman bisa memilih banyak sekali pilihan lagu yang bisa digunakan sebagai background. Mau ribuan kali, puluhan ribu kali kita gunakan, itu akan bebas dari unsur copyright yang di YouTube begitu. Sehingga akhirnya saya men-take down banyak sekali video saya dan upload lagi dengan posisi yang sudah diperbaiki. Sedih sih memang, tetapi ya gimana lagi, nggak ada solusi lain gitu. Kemudian bulan berikutnya kalau kita lihat di sini kan saya ngajuin 13 Mei. Nah, ini memang saya tuh habis 11 Mei ditolak, Kak, sedih gitu kan. Habis itu saya take down semuanya, sudah selesai, saya ngajuin lagi 13 Mei, ditolak lagi gitu kan. Terus ternyata harus ngajuinnya itu kayak 30 hari setelahnya gitu. Saya coba 17 Juni, tetap aja ditolak. Lalu ya udah bersabar lagi deh, ngajuin Juli ditolak pula gitu. Akhirnya Agustus saya kayak
ya udahlah nggak usah diajuin gitu. Tapi di akhir penghujung Agustus itu saya kayak curious gitu, kayak misalnya kenapa sih harus ditolak gitu, kenapa gitu. Terus akhirnya saya melihat di sini kan ada keterangannya gitu kan. Jadi YouTube itu nggak spesifik. Misalnya kita itu after reviewing your application, our specialists have found that it doesn't meet our program kriteria dan seterusnya. Nah, ini juga saya tuh bertanya-tanya kenapa ya. Terus saya coba kepoin di beberapa YouTuber pemula. Oh mungkin karena problemnya adalah AdSense saya, akun AdSense saya. Oh bener ternyata. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa saya dulu di 2019 yang awal-awal dulu itu udah ngajuin akun AdSense saya, dan ini sudah posisinya udah dapat reply dari AdSense no reply at google.com. Nah, ternyata ini yang menjadi problem kenapa saya tidak segera dimonetisasi. Akhirnya saya mengganti. Jadi saya mengganti di sini ya, di monetisasi saya. Ini karena posisinya saya sudah jadi ya. Kemudian saya menggunakan akun yang lain. Jadi kayak saya bikin baru gitu loh. Jadi saya kayak bikin baru. Setelah itu baru ternyata alhamdulillah dapat approve dari Google AdSense. Nah, akhirnya alhamdulillah ini adalah email yang saya tunggu-tunggu. Jadi 7 September saya sudah berhasil untuk memonetisasi. Jadi kalau kita lihat di video-video saya, nah ini sudah bisa memiliki lambang hijau semua, yang berarti kita bisa monetisasi. Nah teman-teman, kalau udah selesai dapat email ini bukan berarti selesai ya, tapi teman-teman ini harus mengaktifkan ini satu-satu. Jadi ini diklik pilih on semuanya, di onin semuanya gitu. Nah ketika saya udah on kan semua, ternyata nggak bisa juga. Kenapa ya? Terus saya kepoin, ternyata ada problem lagi. Saya menemukan satu channel YouTube waktu itu dengan keyword iklan tidak muncul setelah dimonetisasi. Nah, akun yang benar-benar sangat membantu, yang saya juga nggak sengaja untuk menemukan, ini adalah akunnya Bang J Limited ya. Jadi di sini ternyata saya baru menemukan, ternyata problem saya itu adalah, nah setelah kita sudah menemukan bahwa akun AdSense kita udah aktif seperti ini, kita lihat di ads kita, kemudian langsung pilih global setting. Nah ini diaktifkan ke kanan, sebelumnya saya di kiri, nah sekarang di kanan. Nah ini ternyata kuncinya. Setelah itu yang saya lakukan adalah, yang awalnya ini sudah saya aktifkan semua menjadi tombol hijau, saya off-kan semuanya. Jadi saya off-kan lagi semuanya satu-satu. Setelah itu saya aktifkan lagi hijaunya. Jadi kayak mungkin kayak di refresh gitu loh. Jadi yang awalnya kita udah aktifin tombol hijau, tapi ternyata yang di Google AdSense kita belum diaktifkan untuk pengiklanan, sehingga saya aktifkan di sini. Sehingga saya nonaktifkan dulu, baru saya aktifkan kembali. Nah kalau sudah, nanti setelah kita aktifkan ini, misalnya monetisasi, kita pilih iklannya ini dicentang aja semuanya sih kalau saya, dan Google itu atau YouTube itu sudah menyesuaikan, mereka menaruh iklannya di mana yang paling pas. Kalau saya sih daripada ribet, mending saya serahkan ke YouTube aja. Nah kalau sudah, apakah langsung ini bisa muncul iklan? Saya berharapnya seperti itu teman-teman, karena di beberapa video tutorial itu kayak cepet banget gitu loh. Saya hari itu mengaktifkan ya, kemudian kayak lama gitu. Itu saya lakukan di hari Selasa malam. Itu saya daripada gabut malam-malam nggak ngapa-ngapain, terus saya coba aktifkan lagi kayak gitu tadi. Setelah saya nonaktifkan, terus saya aktifkan semuanya, nggak muncul iklan pula. Akhirnya saya bingung sekali. Ini semua rata-rata itu memang mungkin setelah diaktifkan itu mungkin mereka langsung muncul iklan, tapi saya enggak. Ya sudahlah, akhirnya saya mencoba, karena ini lihat di YouTube semua ya, saya nyari di Google aja. Saya cari iklan
YouTube tidak muncul setelah monetisasi. Akhirnya saya membaca. Jadi setelah sekian lama saya tidak terlalu banyak membaca, karena kan bayangan saya ke YouTube itu kan kita nonton gitu kan. Setelah saya baca di sini, mereka itu sebenarnya iklan itu juga milih-milih gitu loh, milih-milih video kita ini mau dipakai apa tidak. Jadi teman-teman, intinya setelah kalian sudah mengaktifkan yang di AdSense kalian, akun AdSense, kemudian diaktifkan juga di akun YouTube di masing-masing video ini satu-satu, itu tidak serta-merta langsung muncul iklan. Saya Selasa malam mengaktifkan, baru Kamis malam kemarin saya iseng-iseng mencoba melihat akun saya dengan menggunakan akun saya yang lain. Jadi jangan nonton pakai akun kalian sendiri ya. Itu nanti kalau ketahuan lama-lama di-ban sama YouTube. Nah, saya surprise banget dan ternyata udah muncul iklan gitu. Jadi misalnya saya pakai akun saya satunya ini. Nah, di sini misalnya udah muncul iklan seperti ini. Itu kayak happy banget gitu loh. Jadi kayak menemukan teka-teki yang selama ini kita cari-cari, yang ingin kita pecahkan. Karena kan kalau di YouTube itu kan dia tidak menunjukkan ini problemnya apa, kenapa, kayak gitu. Sehingga ya ini menjadi pengalaman yang menarik, dan kesalahan-kesalahan saya tadi jangan diulangi ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah nggak spesifik temanya, yang kedua banyak unsur lagu-lagu yang copyright, dan yang ketiga jangan pernah mengajukan AdSense terlebih dahulu sebelum teman-teman mendapatkan email dari YouTube bahwa akun kalian sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga bisa diajukan untuk monetisasi. Ya, jadi harus bersabar dan terus membuat sebuah video yang bermanfaat. Oke, gimana teman-teman cerita saya? Semoga membuat teman-teman juga terinspirasi, juga mungkin tertarik untuk membuat channel YouTube serupa, karena memang tujuan saya adalah untuk edukasi dan juga sharing apa pengalaman saya sehari-hari. Terima kasih support dari teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya channel Sohrul Rohmah ini, saya dan juga teman-teman bisa belajar terus mengenai koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif, tidak hanya dari saya, tetapi juga teman-teman yang ada di sekeliling saya. Terima kasih sekali lagi atas support teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.